Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Inilah Sampan, Santapan Pembangkit Harapan. Masih bersama saya Pater Domi Kevi SVD dari pedalaman Borneo. Hari Minggu biasa pekan ke-19, tanggal 9 Agustus tahun 2020. Tuhan, di manakah engkau? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, apakah Anda sedang mencari Tuhan? Aku juga sedang mencarinya. Dan ternyata mereka juga sedang mencari Tuhan. Berjalan dalam arah langkah yang berbeda, ternyata kita sedang membawa pertanyaan yang sama dalam batin kita masing-masing. Tuhan, di manakah engkau? Namun pertanyaan mendasarnya adalah untuk apa kita mencari Tuhan? Disinilah kita bisa menemukan letak perbedaan motivasi orang mencari Tuhan. Ada yang mencari Tuhan di saat hidup lagi susah. Ada yang mencarinya ketika ia membutuhkan pekerjaan. Ada yang mencarinya karena lapar dan ada masalah yang besar dalam hidupnya. Saudara-saudari, Bapak, Ibu yang terkasih, Elia berusaha untuk menemukan Tuhan dalam suatu kekuatan angin yang mampu membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu. Namun ternyata Tuhan tidak ada di sana. Tuhan juga ternyata tidak ia temukan dalam gempa bumi dan juga dalam api. Tuhan baru dijumpai Elia di dalam angin sepoi-sepoi basah. Tuhan tidak membuktikan dirinya dalam kekuatan-kekuatan dahsyat serupa angin kencang, gempa bumi, dan api. Tuhan memperlihatkan dirinya dalam suasana keteduhan yang biasa, dalam suasana hidup yang normal. Oleh karena itu, Tuhan jangan dimanfaatkan untuk menunjukkan kebolehan diri. Ia ada dalam hidup kita bukan untuk mengatraksikan kemampuan-kemampuan manusiawi kita dalam berbagai hal. Jika mau mencari Tuhan, carilah dalam pergumulan hidup yang biasa, susah dan senang, sakit maupun sehat. Petrus mau membuktikan kehadiran Tuhan dengan berjalan di atas air. Namun ia tidak begitu kuat terhadap tiupan angin yang begitu kencang. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan tidak berada dalam angin yang kencang. Tuhan tidak berada dalam hidup kita agar kita bisa berjalan di atas air dan melakukan banyak hal yang mencengangkan dalam hidup. Ia ada dalam hidup kita untuk memberikan ketenangan ketika masalah yang berat berada di hadapan kita. Ketika kita tak kuat menahan berbagai beban yang menindih perjalanan hidup kita. Ia berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Paulus merasa sedih dan berduka cita atas orang-orang sebangsanya, yakni orang Israel yang gagal menerima Kristus sebagai Mesias, anak Allah. Mereka gagal menemukan Allah di dalam diri Yesus. Bahkan sampai mereka membunuhnya karena tidak sesuai dengan harapan mereka. Mereka mengharapkan Mesias yang diutus Allah yang hebat dan mampu memimpin mereka berperang mengalahkan bangsa-bangsa lain. Itulah kegagalan terbesar orang-orang sebangsa Paulus dalam mengimani kehadiran Allah dalam diri Yesus sebagai Mesias, anak Allah. Kita pun diingatkan untuk memurnikan motivasi kita mencari Tuhan. Tuhan bukan untuk membantu kita menjadi orang hebat dan luar biasa, tetapi ia ada sebagai manusia lemah yang turut mengambil bagian dalam kelemahan kita. Ketika kita sukses dalam banyak hal, janganlah berjalan di atas air, cukup di darat saja. Karena Tuhan ada dalam angin sepoi-sepoi basah, dalam hidup kita yang normal dan biasa-biasa saja. Tuhan memberkati kita semua.